Puji Tuhan. Kita lanjut dengan kitab 2 Raja-Raja. Dan sudah kita baca akhir hidup daripada seorang perempuan yang luar biasa. Karena Isabel merupakan wanita yang sudah berhasil mempengaruhi seluruh pemerintahan Ahab. Satu pemerintahan yang terkenal sebab Ahab adalah orang atau raja Israel yang menjual kehormatannya kepada wanita. Sangat disayangkan sebab Ahab adalah seorang yang disebut keluarga Omri. Keluarga Ahab dicatat dalam beberapa banyak ayat. Kita sudah membaca itu bersama di dalam kitab Raja-Raja yang pertama. Nama Ahab itu dituliskan mulai dari 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun atas Israel di Samaria. Dan Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahului. Seakan-akan dosa Yerobeam belum cukup, maka ia mengambil Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, hingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian Ahab membuat mezbah bagi Baal. Di kuil Baal didirikannya di Samaria. Ahab membuat patung Asyera. Ahab melanjutkan tindakan demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah lebih dari semua raja-raja Israel. Catatan pertama tentang Ahab, tidak ada satu tindakan Ahab yang menyenangkan Tuhan. Beberapa kali disebutkan menimbulkan sakit hati Tuhan, menyakiti Allah. Bukan dirinya sendiri, tapi segenap rakyatnya diajak untuk menyembah kepada Baal. Dan baru untuk yang pertama kalinya di Israel tidak ada embun atau hujan selama 3,5 tahun. Ini adalah yang pertama kali. Karena benar-benar Allah sangat murka kepada tindakan-tindakan Ahab. Itu sebabnya mengapa Allah memberikan sebuah kalimat yang sangat tegas untuk Ahab. Kalau kita baca di pasal yang ke-21, 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab meredakan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah meredakan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Baru dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas
atas keluarganya. Ahab pernah, ayat 27, mengoyakkan pakaiannya, pernah berpuasa, pernah merendahkan diri untuk minta ampun kepada Allah, pernah. Itu sebabnya untuk Ahab diberikan kelonggaran, tidak dihukum pada waktu itu, tetapi nanti pada waktu anak-anak Ahab, maka semua akan dihabiskan. Persoalan lanjutan daripada dosa Ahab dengan sangat, Ahab dikatakan di pasal 22 menghajar, menampar Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika. Mika adalah nabi yang mendampingi Ahab, tapi nabi ini dimasukkan penjara karena kalimat-kalimat Mika yang sangat menyakitkan Ahab. Kisahnya ada di kitab 2 Tawari 18. Di sana juga diceritakan tentang Mika yang memberikan kalimat keras terhadap Ahab. Persoalannya berbesan dengan Yosafat, sedangkan Yosafat adalah raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Kisah Ahab tidak berhenti sampai di situ. Lalu kita kembali membaca di dalam pasal yang tadi kita baca, pasal 9. Ahabnya mati, masih ada satu lagi. Siapa? Istrinya, yaitu Isabel, biang keroknya. Dan lebih lagi, lebih daripada Ahab, Isabel benar-benar seorang wanita yang benar-benar berhati iblis. Tapi dia sudah diambil menjadi istri dari Ahab. Dan kenyataan daripada hukuman kepada keluarga Ahab dinyatakan oleh Yehu, pasal 9 tadi. Yehu bin Yosafat, anak Yosafat, anak Nimsi. Yehu adalah seorang yang luar biasa beraninya, dan Yehu diangkat menjadi raja Israel, pengganti ayahnya. Dan Yehu adalah orang yang dipakai Allah untuk membunuh Isabel. Ayat yang ke-7, engkau akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalas kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi, bahkan semua darah hamba Tuhan. Jadi Isabel digambarkan seperti seorang wanita yang menguasai bukan cuma hati suaminya, tapi hati seluruh pemimpin negara bangsa Israel. Dan Yehu cucu Nimsi, anak Yosafat ini dipakai Allah untuk menghabisi seluruh keluarga Ahab, termasuk Baesa bin Ahia.
Isabel akan dimakan anjing. Jadi kalau tadi kita baca orang menemukan mayatnya tinggal kepala, kaki dan tangan, badannya dihabiskan oleh siapa? Anjing. Dan anjing ini adalah anjing yang menjilat darah Ahab. Sama dengan anjing-anjing yang menjilat darah Nabot. Hebat. Begitu yang dikerjakan oleh keluarga Ahab. Istri dan anak-anak Ahab menjadi orang-orang yang dipakai oleh iblis dengan sangat luar biasa. Karena hatinya condong untuk dipergunakan oleh iblis. Dan Isabel, nama ini orangnya mati, tapi rohnya masih ada. Orangnya udah mati, kita baca tadi, dilemparkan oleh kedua penjaganya. Ayat yang ke-32. Siapa yang di pihak Yehu, katanya. Siapa yang di pihakku? Dia berteriak, Yehu berteriak, siapa yang ada di pihakku? Orang pegawai istana menjenguk dan Yehu berkata, lemparkan dia. Pegawai istana melemparkan Isabel jatuh dari tingkat atas. Mayatnya terinjak dimakan anjing. Orang tidak lagi melihat ada badannya Isabel, sudah nggak ada. Begitu luar biasa kehancuran seluruh keluarga Ahab. Tinggal kepala, kedua tangan dan kedua kakinya. Allah selalu punya cara. Jangan pernah khawatir. Kelihatan pekerjaan daripada pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan iblis seolah-olah berkuasa. Itu sudah dikatakan di kitab Daniel. Coba kita lihat kitab Daniel. Pasal 8. Kekuatan, kekuasaan yang timbul di akhir zaman. Daniel berbicara tentang nubuatan akhir zaman sejak pasal 7. Kita baca pasal 8 ayat yang ke-11. Bahkan terhadap panglima bala tentara ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari, tempatnya yang kudus dirobohkan. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi, dan apa yang dibuatnya, semua pekerjaan iblis kelihatannya berhasil. Jadi jangan berpikir bahwa iblis tidak dapat menyombongkan diri, karena memang pekerjaannya seolah-olah berhasil, semuanya. Bahkan tidak ada satu pekerjaan iblis yang gagal. Semua pekerjaan iblis itu dibuatnya berhasil semuanya. Ayat 24.
kekuatannya menjadi hebat. Orang-orang berkuasa akan dibinasakan, termasuk orang kudus. Kita tambah di pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24, saya lompat-lompatnya. Ayat 24. Dengan tak disangka ia memasuki daerah yang paling subur dari negeri itu, melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak nenek moyang, yakni menghamburkan rampasan jarahan harta di antara orang-orang. Juga terhadap tempat-tempat yang terbentang ia membuat siasat, tapi hanya untuk, saya garis bawahi kata tetapi hanya untuk sementara. Kelihatannya semua pekerjaan iblis itu berhasil. Semua yang dikerjakannya berhasil, tapi hanya untuk sementara. Pekerjaan iblis tidak akan kelihatan semakin kecil, tidak. Dia akan semakin besar. Dia akan merekrut orang-orang yang akan dipakai seperti dia pakai Ahab, dia pakai Isabel. Rohnya dipakai oleh iblis, dipergunakan untuk menjadi kaki-kaki tangan dari iblis dalam dunia nyata. Kita ingat, karena Ahab membuka diri kepada pekerjaan-pekerjaan iblis, dia tidak akan merusak kita selama kita menutup diri. Masih ingat ayatnya? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sedikit saja kita buka kesempatan, dia merasuk hati kita seluruhnya. Itu yang harus kita jaga. Dia perlu pintu besar bagi iblis, sedikit pintu kecil. Dia gak perlu terbuka hati kita selebar-lebarnya untuk iblis, gak perlu. Iblis gak akan minta seperti itu. Buka sedikit aja pintu hati. Dan apa yang dia buka sedikit pintu hati kita, melalui apa? Kira-kira melalui apa? Pintu, semalam kita bicara tentang pintu kerajaan Allah yang dibukakan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada ayat tadi dalam Efesus 4 ayat itu ditulis ayat 27, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu berbicara tentang kecilnya peluang. Tapi sekecil apapun peluang yang kita buka, itu cukup bagi iblis. Sangat cukup. Iblis tahu dia tidak akan mendapati hati-hati yang terbuka lebar baginya. Tapi cukup dengan sedikit saja celah yang terbuka dari kamu, sedikit saja, maka aku akan menguasai seluruhnya. Pertanyaannya, kira-kira menurut saudara, yang sedikit ini dari mana? Tepat. Perasaan. Ayub 15. Ayub 15 ayat 12. Ayub 15 ayat 12. Kita baca bersama. Ayub 15 ayat 12.
Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hati? Dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hati? Kegagalan kita jemaat Bulak Serai, karena jemaat Bulak Serai itu lembut hati. Itulah kegagalan kita. Kita harus akui, ini loh kegagalan kita. Karena hati-hati jemaat Bulak Serai lembut. Hingga begitu luar biasa, sedikit saja tersinggung, meledak. Nggak usah buka pintu besar bagi iblis nampak, sedikit aja perasaan hatimu. Dan itu adalah celah yang diincar iblis, tahu. Dan dia pakai ini pintu sehingga dia dapat menguasai seluruh hati kita. Dan saudara tahu, itulah kegagalan kita. Kalau sampai tahun 2014 saudara tidak menyadari ini, engkau tidak menguasai hatimu, maka kita dikuasai hati kita. Kalau kita tidak menguasai hati kita, bahaya, amat berbahaya. Maka kita akan gagal lagi tahun 2015. Karena ini tidak bisa, tidak akan pernah, iblis tidak akan keluar dari hati kita sebelum kita kuasai hati kita dan suruh dia pergi. Akan begitu. Amat sangat berbahaya. Isabel menyerahkan hatinya. Dia ambil istri yang merasuk hatinya karena cinta. Semua kehendak istrinya tidak ada satu yang ditolak oleh Ahab. Dan Isabel benar-benar menguasai hatinya, karena Isabel tahu bagaimana dia dapat menguasai hati Ahab. Ketika dia kepengen kebun anggur Nabot, Isabel berkata, serahkan kepadamu. Ahab benar-benar kepengen itu kebun anggur Nabot. Yakub pasal 1 ayat 13. Dosa itu tidak dimulai dari apa-apa yang lain, tapi dari keinginan. Dan Ahab yang sangat ingin akan kebun anggur Nabot, kata Isabel, saya pakai. Dan akhir kata, Isabel berhasil memberikan kebun anggur Nabot kepada Ahab, suaminya, raja Israel, dengan cara membunuh Nabot. Rentetan ini, anjing yang sama akhirnya makan daging Isabel. Hebat loh, luar biasa.
Isabel ini, Isabelnya udah mati, udah dijilat anjing, dimakan sama anjing. Udah jelas kita baca tadi. Tapi rohnya dipakai oleh iblis. Hingga roh Isabel dengan sifat-sifat Isabel menguasai hati manusia akhir zaman. Celahnya, pintu masuknya adalah perasaan hati kita. Bagaimana hati saudara? Bagaimana hatimu pada hari ini? Akhir tahun 2014, bagaimana hati kita? Untuk siapa kita berikan? Tuhan. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang hati. Allah minta persembahan yang diinginkan Allah adalah hati yang seutuhnya tulus. Tidak ada satupun yang kelihatan di dalam hati kita yang tidak diketahui Allah. Allah lihat semua. Dan setulus dan seutuh hati kita, itulah yang diminta oleh Allah sebagai persembahan yang terbaik. Kelihatannya hanya sebuah acara penutup dari kebaktian tanggal 24. Hadiah bagi Yesus adalah hati. Kita anggap itu sebuah acara, tapi itulah permintaan Allah. Dia hanya minta hati. Jangan seperti balon-balon itu, saudara. Dia bisa naik karena dikasih helium. Pagi-pagi balon-balon itu Jatuh. udah habis gasnya, heliumnya habis, hatinya kelihatan ada di bawah semua. Kalau dikasih gas, naik. Hati-hati yang dipersembahkan kepada Allah, sepertinya hati-hati itu naik. Wah, kepada Tuhan. Tapi jangan hanya sejenak, karena ditiup dengan helium. Jadi itu hati-hati yang dipegang semuanya bisa naik, bagaikan persembahan kepada Allah. Itu hanya gambar yang kita lakukan. Tapi menjelang pagi, balon-balon itu jatuh satu-satu karena gasnya habis. Ada yang di kolam renang, ada yang di bawah anak-anak. Allah tidak ingin hati kita dikasih uang, dikasih gas, dikasih helium yang sementara saja dipersembahkan kepada Allah, tapi tidak setelah Natal. Kita ambil lagi hati kita. Iblis akan terus mempergunakan pintu masuk yang terbuka untuknya. Perasaan hati kita itu akan terus dia akan pakai sebagai alat satu-satunya untuk masuk di hati kita